Akemi da! Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya selalu tetap sehat. Jadi pada kesempatan yang sedikit tidak berbahagia kali ini, admin akan tetap untuk menghibur kalian dengan sebuah alur cerita film horor supernatural berjudul Seperti Yang Dikehendaki Tuhan. Jadi guys, film ini akan bercerita tentang semua anak sekolah Jepang yang secara tidak tahu bagaimana mereka dihadapkan dengan permainan anak-anak Jepang. Namun jangan salah sangka, karena jika kalah dalam permainan, maka sudah pasti nyawa melayang. So, siapakah anak yang akan selamat dari sekian banyak anak di Jepang? Dan akan seperti apa keseruan dari film horor misteri yang satu ini? Langsung saja guys, kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sun yang sedang asik untuk bermain game. Namun karena kalah, Sun kemudian duduk saja sembari merenung. Setelah itu, Sun yang juga merupakan seorang siswa sekolah, dia kemudian berangkat ke sekolah seperti biasanya. Namun Sun mulai merasa kalau hidupnya ternyata sangatlah membosankan. Kemudian ketika akan memasuki kelas, Sun juga sempat melihat anak bernama Takeru yang sedang memukul beberapa siswa. Kemudian Sun memasuki kelas seperti biasanya dan belajar. Namun di situ Sun sempat ditertawakan oleh gurunya karena dia ketiduran. Namun secara tiba-tiba, yaps, muncullah boneka Daruma yang langsung menghabisi si guru. Dan ternyata boneka Daruma ini muncul untuk memainkan sebuah game bernama Daruma Sang Akoronda. Di mana game ini sendiri mengharuskan semua orang untuk tetap diam dan tidak bergerak saat boneka Daruma membalikan wajah ke arah mereka. Dan jika bergerak, maka sudah pasti kepala mereka akan langsung meledak menjadi butiran kelereng merah. Karena panik, beberapa murid yang bergerak langsung saja tewas dengan kepala yang diledakkan. Beberapa murid lainnya juga mencoba untuk membuka pintu, namun hal itu tidak berhasil dan berujung tewas. Kemudian seorang pria bernama Satake lalu menenangkan semua orang dan mengatakan kalau satu-satunya cara untuk bisa memenangkan permainan itu adalah dengan menekan tombol yang ada di punggung boneka Daruma. Dan hal itu harus dilakukan ketika boneka itu tidak melihat ke arah mereka. Selain itu mereka juga harus melakukannya sebelum waktu di punggung boneka Daruma itu habis. Para murid tentu saja langsung berusaha untuk menekan tombol, namun semuanya gagal sehingga menyisakan Sun dan juga Satake saja. Lalu karena waktu yang semakin sedikit, Satake kemudian mengusulkan untuk melemparkan Sun supaya dia bisa menekan tombolnya dan akhirnya naas sekali, walaupun mereka berdua berhasil untuk menyelesaikan permainan, namun ternyata hanya orang yang menekan tombol sajalah yang berhak untuk hidup. Tak lama setelah itu, pintu kelas kemudian dibuka oleh gadis bernama Ichika yang merupakan teman dari Sun. Rupanya Ichika juga baru selesai menyelesaikan game yang sama dan hanya dialah yang berhasil selamat di kelasnya. Mereka berdua yang kebingungan kemudian mencoba untuk menelpon, namun tentu saja tidak ada sinyal. Selain itu semua pintu dan juga jendela tidak bisa untuk dibuka. Bahkan ketika ingin untuk memecahkan kaca, hal itu juga ternyata sia-sia. Mereka berdua kemudian pergi ke lapangan sekolah dan menemukan beberapa murid dari setiap kelas yang juga selamat dan sedang berkumpul untuk bisa memainkan permainan kedua bernama Manaki Neko atau kucing dan juga tikus.
Setelah itu, mereka berdua sempat diminta untuk menggunakan kostum tikus yang sudah disediakan untuk mereka gunakan oleh tidak tahu siapa. Akan tetapi, sebelum sempat untuk merespon, mendadak muncullah sebuah boneka kucing raksasa dari dalam tanah yang langsung memakan para siswa yang menggunakan kostum tikus. Sun yang melihat adanya sebuah lonceng dengan waktu, dia pun mengetahui kalau cara satu-satunya untuk memenangkan permainan kali ini adalah dengan memasukkan lonceng itu ke dalam keran yang berada tepat di leher si kucing sebelum waktu hitungannya berakhir. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, seorang murid yang sangat jago untuk bermain basket kemudian mencoba untuk memasukkan bola lonceng ke dalam keranjang, yang pada akhirnya sial sekali, rupanya kucing tersebut mampu untuk menghentikan bola dan lanjut memukul si murid basket sampai dia maut. Si kucing juga mulai brutal dengan mengejar para murid untuk bisa dihabisi. Namun Sun juga menyadari kalau si kucing hanya memakan orang yang menggunakan kostum tikus saja. Mengetahui hal tersebut, semua orang sontak untuk melepaskan kostum tikus dan membuat si kucing terhenti sejenak. Akan tetapi karena sudah tidak ada yang menggunakan kostum tikus, kini si kucing malah memburu manusia yang ada. Sun pun kemudian memutuskan untuk menggunakan kostum dan berlari untuk mengulurkan waktu untuk teman-temannya. Lalu secara mendadak Sun yang menggunakan kostum dia pun mendengarkan suara si kucing yang meminta untuk dieluskan punggungnya supaya dia bisa tertidur. Sontak Sun langsung memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Mereka semua akhirnya mulai untuk memanjat ke punggung si kucing dan mengelusnya hingga si kucing tertidur. Akan tetapi ketika Sun akan memasukkan bola ke dalam keranjang, semua orang langsung menghentikan dirinya dan saling berebut bola. Hal ini dikarenakan mereka yakin kalau hanya orang yang memasukkan bola yang akan selamat, seperti permainan sebelumnya. Sialnya lagi karena pertengkaran tersebut, si kucing yang terganggu dari tidurnya kemudian bangun dan langsung saja menghabisi beberapa siswa. Untungnya Sun kemudian memikirkan sebuah cara dengan membuat bola palsu untuk bisa mengelabui si kucing, yang akhirnya walaupun sempat tidak berhasil untuk memasukkan bola, untung saja bola tersebut kemudian berhasil dimasukkan kembali oleh seorang siswa bernama Takeru yang terlihat di awal film tadi. Selain itu, kali ini hanya Sun, Ichika, dan juga Takeru saja yang memenangkan permainan. Karena dengan gilanya Takeru malah menghabisi semua murid yang lain karena dia menganggap kalau mereka tidak memberikan kontribusi. Takeru juga mengungkapkan kalau dia sangatlah senang dengan adanya permainan itu, yang dia sebutkan sebagai permainan untuk memilih sosok pilihan Tuhan. Tak lama kemudian muncul asap dari mulut kucing yang membuat mereka bertiga kemudian pingsan. Sementara itu cerita beralih ke Jepang dan juga seluruh dunia. Semua orang dibuat terkejut dan juga heran sekaligus takut dengan adanya kubus raksasa yang melayang di langit yang dipercaya adalah milik alien. Selain itu juga dikabarkan kalau semua murid dari seluruh dunia juga menghilang dan diyakini sudah dipindahkan ke dalam kubus. Hal ini dikarenakan adanya tayangan langsung di seluruh penjuru dunia mengenai game yang sedang dimainkan oleh anak-anak sekolah termasuk Sun, yang mana sampai kini masih menjadi misteri dari manakah rekaman tersebut berasal. Selain itu cerita juga memperlihatkan seorang pria dewasa bernama Takumi yang mencarikan info mengenai anak-anak pilihan Tuhan. Cerita kemudian berganti kembali kepada Sun yang terbangun dari pingsannya. Dan juga dia kemudian bertemu dengan cinta pertamanya bernama Soko serta beberapa murid lainnya dari sekolah yang berbeda.
Seorang siswa cerdas bernama Taira kemudian menunjukkan Sun berita dari dunia luar yang dia tunjukkan melalui sebuah alat hologram. Tak lama berselang kemudian datang 4 boneka Kokeshi yang akan memberikan permainan selanjutnya. Rupanya permainan kali ini bernama Kogome Kagome, yang mana keempat boneka Kokeshi akan mengelilingi satu orang sembari bernyanyi. Dan ketika mereka sudah selesai bernyanyi, orang tersebut harus bisa menebak nama boneka yang ada di belakangnya. Taira pun kemudian menjadi orang pertama yang akan bermain. Dan dengan percaya diri akan kecerdasannya, Taira juga menebak sosok boneka Kokeshi yang ada di belakang dirinya. Namun ternyata dia salah. Akemi da! Selanjutnya giliran siswi bernama Yumi. Namun karena Yumi tidak menebak sampai waktunya berakhir, tentunya Yumi juga langsung dihabisi. Setelah itu, kini giliran So untuk bermain. Kali ini dengan menggunakan kecerdikannya, Sun kemudian menipu boneka Kokeshi menggunakan rekaman suara dari salah satu mereka, yang membuat Sun berhasil untuk memenangkan permainan kali ini, sekaligus juga menyelamatkan Soko. Para boneka Kokeshi juga kemudian hancur dan muncullah sebuah kunci. Kemudian Sun dan juga Soko setelah itu keluar dari ruangan. Mereka juga bertemu seorang pria yang meminta pertolongan untuk bisa berjabat tangan dengan mereka. Rupanya hal itu supaya mereka tidak diserang oleh boneka Kokeshi yang kelima, yang akan menyerang siapa saja orang yang tidak bergandengan tangan. Setelah sudah terbebas dari boneka Kokeshi itu, mereka kemudian berjalan dan mendapati Ichika yang sedang berlari kabur dari boneka Kokeshi. Melihat hal itu, Sun pun kemudian langsung meloncat untuk bisa bergandengan tangan dengan Ichika yang membuat mereka semua akhirnya selamat. Setelah itu mendadak muncul sebuah boneka lain dari tembok dengan 7 lubang kunci. Lalu muncul juga 2 orang yang berhasil untuk selamat. Mereka semua juga kini memiliki 4 kunci dan kekurangan 3 kunci lagi untuk melaju ke permainan selanjutnya. Setelah itu, Tajeru kemudian muncul dengan 1 orang lain, serta dia membawa 3 kunci. Akan tetapi karena mereka kelebihan 1 orang, Takeru kemudian memilih untuk menghabisi temannya sendiri. Mereka bertujuh kemudian setelah itu memasukkan kunci secara bersama-sama dan diberikan pakaian untuk bisa melaju ke permainan selanjutnya. Lalu setelah mereka melaju ke permainan selanjutnya, mereka akhirnya bertemu dengan sosok beruang putih. Kali ini beruang tersebut akan memberikan sebuah permainan bernama Shirokuma, atau lebih gampangnya kali ini mereka hanya harus menjawab setiap pertanyaan dari beruang putih dengan jujur. Dan kalau ada yang berbohong maka mereka harus menentukan siapa yang berbohong untuk bisa dihabisi. Beruang putih kemudian memberikan sebuah pertanyaan pertama tentang makanan favorit dari masing-masing mereka. Dan setelah semua orang sudah menjawab pertanyaan tersebut, beruang putih kemudian marah karena dia mencium adanya kebohongan. Hal itu pun membuat semua orang kemudian berdebat dan kemudian memilih seorang murid bernama kita sebut saja Tono untuk bisa dihabisi. Setelah itu beruang putih kembali memberikan pertanyaan, apakah mereka semua menyukai Sun? 2 murid kemudian menjawab kalau mereka tidak menyukai Sun. Begitu juga dengan Sun yang bilang kalau dia tidak menyukai hidupnya karena sangatlah menyedihkan. Namun Soko dan juga Ichika yang menyukai Sun tentu saja mereka menjawab iya. Begitu juga dengan Takeru. Akan tetapi lagi-lagi si beruang marah karena dia mencium adanya kebohongan. Akhirnya pertengkaran kemudian terjadi. Situasi juga semakin panas ketika si burung putih mengatakan kalau di antara mereka terdapat seorang pengkhianat yang sebenarnya bersekongkol dengan beruang putih. Naasnya pada ronde kali ini, mayoritas pilihan memilih Soko sebagai seorang pengkhianat dan juga pembohong.
yang pada akhirnya si beruang putih pun akhirnya menghabisi Soko. Setelah itu, ketika sedang merenungi kematian dari Soko, Sun akhirnya menyadari kalau selama ini tidak ada di antara mereka yang menjadi pengkhianat ataupun yang berbohong. Karena yang berbohong sebenarnya adalah si beruang putih itu sendiri, yang sebenarnya adalah beruang hitam. Seketika si beruang putih kemudian berganti kulit dari putih menjadi hitam. Cerita pun sejenak berganti ke keadaan luar kubus. Terlihat kini masyarakat yang mulai menggila setelah mereka mendengar kabar kalau ada anak yang keluar dari dalam kubus negara tetangga dan anak-anak itu disebut sebagai anak pilihan Tuhan. Cerita setelah itu beralih kepada mereka berlima yang secara ajaib dipindahkan ke sebuah tempat dengan boneka Mati Yoska yang mengatakan kalau kali ini merupakan permainan final yang sudah pasti permainannya adalah tendang kaleng. Loh, di mana permainan kali ini mengharuskan satu orang sebagai penjaga yang akan menjaga kaleng sekaligus bertugas untuk menangkap semua orang yang bersembunyi dengan menyebutkan nama mereka sembari juga menginjak kaleng. Selain itu, untuk bisa menyelamatkan teman-teman yang sudah tertangkap, maka seseorang harus bisa untuk menendang kaleng, namun taruhannya adalah nyawa, karena saat ditendang maka kaleng tersebut akan meledak. Lalu jika orang yang bersembunyi tidak ditemukan sampai waktunya habis, yakni matahari tenggelam, maka orang yang berjaga sudah pasti dinyatakan sebagai kalah. Setelah itu semua orang kemudian memilih peran, yang mana kali ini Takeru yang bertugas sebagai penjaga. Lalu setelah permainan sudah dimulai dan semua orang sudah berlari untuk bersembunyi, hebatnya Takeru mampu untuk menemukan dan juga menangkap dua orang, yakni Oku dan juga Kotaro. Takeru juga langsung menemukan Ichika dan mereka bertiga dimasukkan ke dalam penjara. Dan kini tinggallah Sun yang tidak bisa untuk ditemukan karena dia bersembunyi dengan cukup baik. Akan tetapi Takeru tidaklah panik dan hanya duduk santai sembari menunggu Sun. Hingga ketika matahari hampir tenggelam, Sun yang tidak mau Ichigo tewas, dia pun memilih untuk menghadapi Takeru dengan menggunakan baju besi yang sangat berat. Sun lalu menantang Takeru untuk berduel sebelum bisa menangkap dirinya. Takeru yang terpancing emosi kemudian maju menuju Sun. Namun hal itu sudah direncanakan oleh Sun untuk bisa mengikat Takeru menggunakan rantai dan menenggelamkan diri mereka berdua ke dalam laut. Dan lagi-lagi hal tersebut rupanya sudah menjadi rencana dari Sun, di mana Sun menjebak Takeru yang terikat di baju besi yang cukup berat. Sementara Sun sendiri berlari untuk bisa menendang kaleng, yang akhirnya loh, rupanya setelah menendang kaleng, kaleng tersebut ternyata tidak meledak. Boneka Mati Yoska juga mengatakan kalau tadi dia hanyalah bercanda soal kaleng yang akan meledak. Soal kaleng yang akan meledak ketika ditendang. Selain itu ternyata permainan itu juga tidak membuat satupun dari mereka mati ketika kalah. Mereka berlima pun kemudian dinyatakan untuk lolos pada game terakhir ini. Mereka juga kemudian diminta untuk merayakan kemenangan itu dengan memakan es krim yang sudah disiapkan. Namun ketika sedang menikmati kemenangan itu, mendadak Ichika melihat tulisan tidak beruntung di stik es krimnya. Dan seketika Ichika, Oku dan juga Maeda yang mendapatkan stik es krim bertuliskan tidak beruntung. Mereka pun akhirnya tewas dan menjadi cahaya. Anjay. Sementara itu, Sun dan juga Takese yang mendapatkan stik es krim bertuliskan beruntung. Mereka berdua akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dari permainan dewa itu. Keduanya kemudian dikeluarkan dari dalam kubus dan terdengar suara yang mengatakan nama mereka sebagai pemenang dan juga anak pilihan Tuhan. Kehadiran dari Sun dan juga Takeshi tersebut sontak menjadi sorotan seluruh Jepang yang kini menganggap mereka sebagai anak pilihan Tuhan.
Selain itu juga terlihat si pria wibu yang akhirnya memilih untuk keluar kamar dan berpamitan kepada ibunya untuk bisa menyelamatkan dunia. Setelah itu, cerita ini pun akhirnya diakhiri dengan memperlihatkan sesosok gelandangan yang menjadi otak di balik kemunculan kubus serta permainan tersebut. Lalu apakah sosok tersebut adalah Tuhan yang sedang cosplay? Entahlah hanya. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan film seperti ini, silakan like dan juga subscribe dan juga share ke mama kalian agar bisa menjadi berkah. Lalu admin sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Begitulah guys. Dadah. Motor guys.